أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Komplek Bumi Lestari beserta jajaran, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Isya dan Tarawih, dan anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, marilah kita perbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang pertama, malam yang kedua kita melaksanakan tarawih. Walaupun tadi menjelang maghrib hujan diturunkan oleh Allah, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah qiyamul lail. Mudah-mudahan ibadah kita laksanakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sebagai ucapan doa kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dilimpahkan oleh Allah wa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah dan ukhwah kita yang telah mencontohkan kepada kita amal-amal kebaikan. Semoga kita ikuti kebaikan itu, insyaallah kita mendapat syafaat di dunia dan di yaumil mahsyar nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada malam yang kedua ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit tausiah, yang mana dasar atau landasan ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa ayat ini adalah yang lazim kita baca dan kita hafal. Ya. Maka sebagai judulnya bagi anak-anak kami yang mencatat, kewajiban menjalankan ibadah puasa untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar atau mudah-mudahan kamu bertakwa.
Sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi dari ayat ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Allah menyeru, memanggil, menghimbau kepada orang-orang yang beriman bahwa dirinya wajib melaksanakan puasa. Ini yang pertama. Maka kalau dia tidak beriman, dia tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan juga menjalankan qiyamul lail, melaksanakan tarawih di malam harinya. Karena iman ini, sidang jamaah yang berbahagia, itu ada pula tingkatannya. Kalau kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, itu umum. Itu masih dangkal. Ya. Tapi kalau sudah ditingkatkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sudah mulai meningkat. Mulai didengar oleh telinganya sampai ke hatinya. Lalu ketika ada ayat yang menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Inilah puncaknya. Maka di surat Al-Mu'minun itu segala tindak tanduk perbuatan kita selama bulan Ramadan, bahkan Allah katakan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Al-Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah tingkatan iman tadi. Maka dalam hal ini, dalam Islam ibadah itu ada 3. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Yang pertama, ibadahnya berat, modalnya pun berat. Apa barangkali Pak Ibu? Haji ke Baitullah. Modal besar, ibadahnya berat. Lalu yang kedua, ada ibadah itu berat, tapi modalnya ringan. Apa barangkali Pak Ibu? Ada yang tahu? Yaitu melaksanakan puasa. Modalnya cuma niat. Nawaitu shauma ghadin an adai. Itu modal. Tapi ibadahnya berat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau puasa manahan awi jolapa saja, anak-anak mampu. Tapi untuk tidak bergunjing berat. Untuk tidak mencela berat. Untuk tidak memfitnah berat. Maka kebanyakan dari umatku, kata Rasulullah, mendapatkan puasa itu minal ju' wal atas. Awi jolapa saja. Maka dalam hal itulah kembali kepada diri kita masing-masing. Iman itu menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena imanlah kita mampu dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari tidak makan, tidak minum. Kita punya makanan, kita punya istri, tapi karena ketentuan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa tahun ini karena kita serentak Islam se-Indonesia, mudah-mudahan iman pun serentak. Semoga puasa yang kita lakukan dengan penuh iman kepada Allah akan mendapatkan intisarinya adalah takwa,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah memberitahu kepada kita, memberi sinyal kepada kita bahwa puasa itu bukan kepada umat Islam hari ini saja dan umatnya Rasulullah saja, tapi sebelumnya sudah diwajibkan berpuasa ini. Tentu caranya berbeda-beda. Salah satu di antaranya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Daud. Tapi ketika pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, tertentu. Ada 29 hari, ada 30 hari. Begitulah puasa itu. Jadi jangan ada rasa keberatan. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita pun sudah diwajibkan berpuasa. Cuman kita melanjutkan dengan aturan-aturan yang disampaikan dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan atau agar kamu bertakwa. Ini kuncinya. Jadi di situ la'allakum. Kalau bahasa awaknya untuang-untuang, kita bertakwa. Ada perjuangan, ada jihadun nafsi, jihad mengendalikan hawa nafsu. Itu jelas. Maka dalam hal itu, ketika kita orang Islam yang beriman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menjalankan amal-amal sunnahnya seperti salat sunat tarawih, baca Al-Quran, berzikir, maka di luar Ramadan nanti dia akan jadi orang yang muttaqin. Coba kita lihat siapa muttaqin itu. Ini sumber kontrol yang luar biasa. Ketika dia sudah punya nilai takwa dalam hidupnya, dia tidak akan merusak di muka bumi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsumma kunta. Dan takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini yang pertama. Karena di bulan Ramadan orang berpuasa karena Allah. Ya. Baik wajib maupun sunnah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kehadiran Allah itu dekat. Apa ini? Jadi ketika di luar Ramadan nanti ini yang membudaya. Kalau rasa kedekatan Allah tadilah dakik jawa, kamano saja awak pai diri tajago pai. Kok lalu kapasan ndak ada punya orang nak nyambi. Kok lalu kaladang kawan kini konyo baru batanam kawan lah panjang-panjang parionya lah panjang-panjang kacang panjangnya. Kok ada maleo kajalannya ataan elok. Kenapa? Allah dekat. Tapi kalau Allah pun tidak ada rasa dakik lain, kacang panjang dan tapi jalan tu habis ada itu. Ya bu? Ya pak? Kenapa? Dia tidak lagi merasakan kehadiran Allah itu dekat. Dituju Manggali Bajagan. Ini Pak Ibu, pom bensin mungkin enggak takajui ya pak? Iya enggak? Gua lihat tadi dalam jalan lah banyak nan bambek jadrom jo batu pak. Masalahnya seketik, wala talbisul haqqa bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil.
Sehingga orang-orang Salamoko yang memakai minyak pertamax takicu akhironyo pertalek. Orang menuntut gini, 2.700 dalam saliter kali dari 2008 balik sampai 2025 pada piti itu. Itu dia karenanya nak merasakan kehadiran Allah itu dekat. Orang yang berdagang bercalik berita subuh tadi, berdagang ayam potong lo, ayam matinya suntiknya ibu. Orang lara suntik ayam hidup nak, imunisasinya supaya nyo ndak dapat sakit. Aku ayam mati basuntik ini kan terlalu. Di seolah-olah karajonyo pun ndak ada orang yang tahu dah Pak Ibu. Ala mana ada CCTV nyo pakai helm, nyo pakai jaket. Tapi ketika ittaqullahi tsumma kunta lahado dalam dirinya Pak Ibu, tak satu pun yang akan dia rusak di muka bumi ini, tak satu pun yang akan dia ambil di muka bumi ini kecuali yang hak milik mereka sendiri. Makanya pernah terjadi di zaman khalifah, seorang gadis penjual susu keliling Pak Ibu. Idui banse tinggal di pondok, anak yatim berdua jorang gaek padusi. Lah 3 tahun manggale-gale meretu saya dapat pagi habis sanjo. Karena gale saya ketek dibawa. Di nang kecik mandi nyo, nang kecik ibu nyo, bisa rubah cara manggale lai. 5 liter susu campur 5 liter air. Kebetulan Khalifatul Mukminin sedang bataduh di hujan labik di barando rumah pondok tadi. Kecik anak gadis tadi, wahai ibu, Khalifatul Mukminin melarang, ndak boleh curang, ndak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Baca ibu tadi, kan ndak tahu tu doh Khalifatul Mukminin. Banan kece anak tadi, walaupun Khalifatul Mukminin kau ndak tahu, tapi Tuhannya, Allahnya Maha tahu. Tagugalah hati Khalifatul Mukminin, pulang ke rumah bu, ngejagoan anak asado, sianan siap besok nikah. Bayangan tu. Nang kece nang kadang saya besok pagi-paginya bawa dayang-dayang dari kerajaan semuanya mengarah dinikahkanlah nyojo anak gadis tadi. Anak gadis ko lah kapai manggale, Pak Ibu lah dibawa gale jo kuah. Langsung datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, takajuinya. Akhirnya apa? Hai anakku, hari ini jualanmu saya bayar 5 kali lipat. Dan hari ini pun kamu akan kunikahkan dengan anakku yang paling tua, yang paling pertama. Ndak tak bayang-bayang dobo orang banse anak yatim tinggal di gubuk reot. Jadi menantu Khalifatul Mukminin. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan besok abi Ramadan kuah jadilah orang yang takut kepada Allah. Ada safam, ada polisi, ada orang tak peduli. Setiap perkataan dan perbuatan tidak akan pernah luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Yang pertama. Lalu yang kedua boleh. Kata Rasulullah SAW, wa'atbihi sayhatan hasanatan tampuh. Dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, dari tahun ke tahun puasa adalah menghapus dosa. Sumbayang dari wakatu ke wakatu mahpui dosa awak. Maka dalam hal itu orang yang ingin bertaubat tidak ada kata terlambat. Dengan catat taubatnya taubatun nasuhah. Dengan catat iringilah yang pernah dulu maraso mabuk, yang pernah dulu maraso bazina, yang pernah dulu maraso bajudi, iringilah dengan kebaikan. Akan dihapuskan kejahatan itu
insyaallah kebaikan yang bekal mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Makanya dulu kan ada kisah Pak Ibu. Seorang penjahat kelas kakap, pembunuh, pezina, pejudi. Lah 99 orang Pak membunuh. Dia ingin taubat kepada Allah, datang kepada seorang ustaz, diceritakanlah baca ustaz yang pertama kalau mau deko tak bisa taubat dah. Dia ambil lah dia bantai cik ibu. Saratus. Namun apa yang terjadi? Dia tetap untuk taubat kepada Allah, mencari seorang guru pembimbingnya. Akhirnya dalam perjalanan hampir mendekati tempat taubatnya, menemui gurunya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diukurlah. Nang kecek malaikat kejahatan iku ambo punyo, nang kecek malaikat kebaikan iku ambo punyo. Akhirnya diukur. Mana ndake katampe taubat daripada awal ya menuju kematiannya tadi. Ternyata dekat ke tempat taubat, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, amalan-amalan Ramadan jangan bulan Ramadan saja. Masaji panuh tapi habis Ramadan, wallahu alam bisawab. Ibu awak jarang di masaji Bapak Ibu. Kalau hari-hari luar Ramadan lemah dekorami jamaah kok. Lain. Kadang ditampe ambo Pak, lah 3 macam azan orang nan jamaah kau ndak tibo ya. Di situ berapa macam azan Pak? Berapa macam azan situ? Hah? Mana 3 Bu? Yang pertama azan anak-anak. Anak-anak ku azannya baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nan di rumah, nan di kadai, nan sedang merokoknya mengerutuk Bu. Di kondak pandai yang azan mengazan yo. Ya Bu. Kenya ndak ya pai kamu saji. Nan kadu azan dan siapa? Apa-apa angoklah senayan kami. Namudo ndak barale lo. Orang lazan di sebaliknya lo angok dapat kok. Allahu Akbar, Allah Akbar. Nang kece orang nama dengar di rumah Pak, ndi lah nak mati azan yo je. Ini baru ngoy Pak. Datang lo lenan santiang azan. Tunan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang keceknya di rumah dia lama azan yang iwang tak kalu ada deh saja. Lalu ada rumah Pak. Atau lama kok masaji musola kalau lah habis Ramadan langang. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, yang ketiga oleh kecek Nabi wa khuliqin nas bi khuliqin hasanin. Bergaullah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi puasa Bapak Ibu malayan itu. Maka sebelum saja minta maaf anak kaya bapak ibunya, minta maaf menantu ke mertuanya, suami ke istri, istri ke suami, tetangga ke tetangga. Maka nanti sehabis Ramadan lakukan itu. Jangan bahasat-asat, jangan badengki-dengki ya Pak. Kok kadang-kadang gara-gara kuciang ya Pak. Kuciang baca kak, kalah kuciangnya. Nyomarabo nyompok rumah orang tu. Kuciang. Bayangkan. Padahal dalam Islam itu kita dituntut menjaga hak-hak bertetangga. Wa khuliqin nas bi khuliqin hasanin. Al-kisah Bu. Kalau Rasulullah lah banyak dicari tuan dia empuk je batu, dia empuk je kayu, berdarah kaki, berdarah tangan, pulang dari Taif di tengah jalan datang malaikat. Kata malaikat, hai Muhammad, orang yang mampu engkau tadi, yang menyakiti engkau tadi, kalau engkau mau Muhammad, aku angkat Jabal Uhud, aku timpakan mereka. Kalau ibu-ibu kira-kira lah marah saya bercakap lagi kira-kira. Langsung balik kanan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Jangan hai malaikat.
Ya, bahkan dia doakan, Allahumma dikauni faum la ya'lamun. Ya Allah, bagi pengetahuanlah kepada kaumku yang mereka tidak tahu. Dia tidak tahu mengkuatnya perlakukan mereka kata Nabi. Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri, seorang imam besar Islam, Pak, tinggal berdampingan dengan komplek Yahudi. Beliau dapat tanah di bawah seketek di lereng. Di rumah ada imam tadi, Bu. Orang Yahudi kok talang WC-nya lalu di atas rumahnya, di atas rumahnya kok. Pada satu hari bocor, manitiak lah ia dari parang WC tadi, Bu. Pas tiba di samping sampai laloknya Imam Hasan Al-Basri. Kalau kira-kira kini ada model tu, orang di tetangga awak baaki kira. Lebat tunggu loh. Paling-paling ribut kan? Tak ada utak, tak ada iko segala macamnya. Tapi beliau tidak, Bu. Imam Hasan Al-Basri memperlihatkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nyo tampuang, lapanuh nyo buang, lapanuh nyo buang. Pada satu waktu Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Sakit loh, Bu. 10 hari tidak keluar-keluar dari rumah. Tapi karena dia baik bergaul dengan Yahudi tadi, datanglah dia melihat imam kita sakit, imam tidak pernah kelihatan. Dia tahu. Nyo calik. Tiba di tempat tidur imam tadi, nampak air setengah ember, Bu. Nyo bituan ni duangnya. Hai imam, apa itu imam? Ini adalah air talang WC kalian yang bocor, yang setiap hari saya tampung, penuh saya buang, penuh saya buang. Sudah berapa tahun lamanya wah imam? 20 tahun. Para hebatnya Pak Ibu. Yahudi itu, tidak pernah beliau marah-marah, memaki-maki, tidak pernah. Akhirnya apa wahai imam? Sungguh mulia engkau. Sungguh mulia Islam ya imam. Akhirnya satu komplek orang bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dek hebatnya pergaulan tadi, Bu. Tapi kadang-kadang kita bakakak dek gara-gara tanah 5 meter balabih putui silaturahim. Bakari rotan la tadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tiga inilah tujuan berpuasa tadi, menjadikan kedekatan hati kita dengan Allah itu bahkan min haulil waris, lebih dekat daripada urat nadimu. Pengawasan Allah luar biasa. Yang kedua, iringilah amal-amal kejahatan yang pernah di masa mudamu, di masa remajamu, tawuran, bacakak, mabuk, segala macamnya. Di dalam bulan Ramadan laksanakanlah amal-amalan sunat, berzikir, baca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Nanti habis Ramadan lanjutkan sebagai bukti tobatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bergaulah dengan manusia ini dengan pergaulan yang baik, ya. Karena apa? Itu tujuan daripada berpuasa. Rawahul Abu Daud At-Tirmizi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kita berharap generasi kita ke depan, generasi yang mampu menjaga dirinya, menanamkan sholat sebagai tonggak tempat berdirinya supaya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tawuran di Kota Padang akan habis. Jadilah generasi yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.